semuanya, salam Geofisikawan Indonesia. Nama saya Brigita Gusna Alessandra dari Program Studi Geofisika Universitas Tanjung Pura. Dan pada video kali ini kita akan belajar penggunaan WRF atau Weather Research and Forecasting Model. Nah, WRF ini adalah sebuah model numerik cuaca berskala meso yang dirancang untuk kebutuhan penelitian atmosfer dan juga perakiraan cuaca operasional. Nah, model ini dikembangkan oleh konsorsium internasional termasuk NCAR dan digunakan oleh banyak peneliti maupun lembaga meteorologi di seluruh dunia. Nah, dengan WRF ini kita bisa mensimulasikan berbagai fenomena atmosfer seperti hujan, angin, hingga badai dalam skala yang lebih detail dan lebih realistis. Nah, model ini juga memungkinkan kita untuk memodelkan kondisi cuaca di wilayah tertentu dengan pengaturan domain dan parameterisasi yang kita sesuaikan sendiri. Dan untuk yang pertama, teman-teman harus menginstal VMware di Windows kalian ya. Dan untuk VMware ini sendiri berguna untuk menampilkan WRF pada Windows. Nah, di tampilan awal ini kita bisa mengatur penyimpanan WRF kita berdasarkan kemampuan masing-masing laptop ataupun PC teman-teman. Oke, ini kita klik oke aja. Nah, kemudian kita mengisi passwordnya di sini 123. Nah, kemudian dalam pemodelan WRF ini itu ada 3 proses yang akan kita lakukan. Yang pertama ada pre-processing, processing, dan post-processing. Dan untuk sebelum menjalankan ketiga proses tersebut, kita harus terlebih dahulu mendownload data. Nah, untuk data sendiri bisa kita akses di web NCAR, bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian kita klik aja web file listing. Kemudian complete file list, link. Oke, nah di sini teman-teman sesuaikan saja tahun berapa data yang dibutuhkan, yang saya butuhkan tahun 2021. Oke, kita tunggu. Oke, di sini teman-teman pilih aja bulan yang dibutuhkan. Sesuaikan saja. Oke, dan ini data-datanya ya. Untuk data-data yang kita unduh itu data dengan nama F00. Nah, seperti yang ini yang pertama, kemudian F00 yang kedua ini, F00 yang ketiga, F00 yang keempat. Nah, oke, dan ini F00 yang terakhir. Nah, untuk mempercepat waktu, ini sudah saya download terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita buka. Dan ini untuk data-data yang sudah terunduh. Oke, langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu pre-processing. Nah, oke. Yang pertama kita jalankan domain wizard-nya di folder WRF tadi, WRF domain wizard. Kemudian kita salin isi dari run domain wizard bat dan paste ke terminalnya. Nah, setelah terbuka kita pilih new domain. Kita beri nama Borneo Vortex. Nah, kemudian kita crop daerah yang akan kita buat, daerah yang kita butuhkan ya. Kita crop.
Nah, setelah kita menjalankan domain wizard tadi, kita akan mendapatkan pengaturan untuk posisi daerah analisa di WPS-nya. Oke. Kita tutup aja. Nah, ini merupakan parameter dan master domainnya ya. Kemudian kita next lagi. Oke, tutup. Nah, kita buka lagi terminalnya. Kita jalankan cd. Nah, kemudian kita jalankan lagi cd work. Oke. Kemudian gedit. Nah, untuk di sini kita sesuaikan saja ya. Kita ketik aja dan kita sesuaikan ini untuk start date-nya. Dan untuk end date-nya kita sesuaikan juga. Untuk tanggal datanya. Kemudian kita tekan save untuk menutup dan menyimpan perubahannya. Nah, kemudian kita klik di terminal link grip CSH. Home, Fury data, oke. Kemudian kita tap aja, oke. Diubah jadi GDAS bintang. Kemudian kita ketikkan GeoGrid X ya. Ini untuk menyiapkan data awal dengan menggabungkan data spasialnya. Oke, enter. Nah, ini. Kemudian
kita ketik ungrip X. Nah, ini untuk data meteorologis akan diekstrasi dari file grip. Nah, kemudian akan menghasilkan output yang diinterpolasi pada proses setelahnya. Kemudian kita ketikkan lagi MathGrid X. Nah, ini untuk menginterpolasi data untuk menstimulasikan kejadian meteorologinya dengan output yang akan kita gunakan dalam proses pemodelan WRF ARW-nya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai runningannya selesai. Nah, kemudian selesai untuk tahap pre-processingnya. Kita lanjut ke tahap processing. Oke, kita buka folder baru ya dengan perintah cd wrf strip 4.1.5 run. Kita enter. Kemudian kita klik, kita ketik lns home. Nah, oke, udah di run, enter. Kemudian ketik lagi lns home Fury WRF WPS 4.1. Oke, enter. Kemudian ls. Kemudian perintah cd, kemudian cd wrf run, oke. Kemudian jalankan perintah lns home Fury WRF WPS 4.1 net. Kemudian kita jalankan lagi perintah gedit namelist input. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita juga insert. Nah, kemudian kita ubah juga tanggal dan waktu sesuai dengan yang ada di WPS. Kita sesuaikan aja, hapus, dan kita langsung ketik aja. Oke, kita ubah.
Kemudian bagian line time step. Oke, kita sesuaikan bagian CU Physics. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah real X. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan WRF input untuk menampilkan proses tail. Nah, kita ketik aja tail FRSL out 0000. Nah, ya. Dan untuk proses ini digunakan untuk menyiapkan kondisi awal dan menghasilkan file awal yang diperlukan dalam simulasi modelnya. Nah, kemudian kita menjalankan perintah WRFX. Ini untuk mendapatkan WRF out-nya. Nah, proses yang menjalankan model WRF-ARW ini dalam memprediksi kondisi cuaca. Kemudian, menyesuaikan dari pengaturan awal parameterisasi dan memotongkan wilayah kajian pada sebelumnya. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan data dengan format CTL dan DAT tadi, kita bisa langsung visualisasikan menggunakan software Grades. Jika teman-teman belum ada, boleh langsung diinstal. Nah, sini kita buka dulu untuk software Grades-nya. Nah, kemudian kita panggil saja untuk data yang tadi dengan perintah open Grades. Oke, kita masukin dulu scriptnya dari filenya CTL ya. Nah, kemudian untuk QFile. Nah, QFile ini gunanya untuk mengecek data apa saja yang tersedia. Oke. Nah, di sini untuk informasi datanya yang ada di file tersebut. Nah, kemudian kita buka dulu scriptnya di Notepad. Nah, dan ini untuk scriptnya ya. Nah, pada contoh kali ini ya, saya akan menampilkan streamline angin untuk melihat fenomena Borneo Vortex. Nah, oke, kita jalankan lagi perintahnya run si open grades. Kemudian nah, dan ini untuk hasil visualisasinya untuk streamline-nya. Nah, berikut adalah visualisasi streamline angin untuk menganalisis fenomena Borneo Vortex yang terjadi ya. Dan untuk script yang saya gunakan itu sudah saya buat dan saya simpan di Notepad agar lebih mudah saat melakukan visualisasi. Nah, setelah tersimpan di Notepad, script tersebut bisa dipanggil ya, dan kemudian hasil pemodelan WRF kita sudah tertampil di Grades. Oke. Nah, jadi berikut hasil visualisasi dari Grades-nya. Contoh hasil visualisasinya bisa langsung kalian simpan aja di folder.
Baik, sekian tutorial WRF dari saya. Semoga teman-teman bisa dipahami dan bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih.